Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sebelumnya terima kasih telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membina dan membimbing kami dalam mengerjakan tugas yang telah kami kerjakan. Dan sebelum memulai pembahasan pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Fidelin Jeloy dengan nomor stambuk F221-19051. Kemudian yang kedua ada Danang Kusuma Wardana dengan nomor stambuk F221-19001. Yang ketiga ada Rawodatul Jana dengan nomor stambuk F221-19023. Kemudian yang keempat ada Indri Gracia Waluko dengan nomor stambuk F221-19052. Yang kelima ada Ashabul Gafi dengan nomor stambuk F221-19055. Yang keenam ada Ricky Hardiansyah dengan nomor stambuk F221-19059. Yang ketujuh ada Rahmat Fauzan dengan nomor stambuk F221-19097. Dan yang kedelapan ada Fatur Zaidan Gobel dengan nomor stambuk F221-18142. Baiklah, kalau begitu kita akan langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu Kota Palu. Palu merupakan salah satu kota sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah utara dan barat, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Sigi di sebelah selatan, serta berbatasan dengan Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Donggala di sebelah timur. Palu menawarkan banyak tempat wisata yang beragam karena wilayahnya terdiri dari lembah, teluk, sungai, pegunungan, dan pantai. Sesuai dengan RPJP Kota Palu tahun 2005 sampai 2025 menyatakan bahwa sasaran pokok dan sekaligus merupakan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu adalah meningkatnya kualitas infrastruktur dengan tersedianya kawasan pusat industri perdagangan dan industri pariwisata serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat di Kota Palu, yaitu saya akan membahas yang pertama, kelebihan. Dari RPJP Kota Palu tahun 2005 sampai tahun 2025 yang menargetkan tahap pembangunan di Kota Palu. Beberapa agendanya pun sudah terlaksana sebagian, mulai dari kualitas infrastruktur yang mulai membaik pasca gempa, walaupun belum sepenuhnya, namun beberapa jalan-jalan mulai diperbaiki seperti jalan di Dewi Sartika, Garuda, dan beberapa jalan lain. Selain itu, kawasan pusat industri perdagangan pun mulai berkembang seperti kawasan hutan kota yang saat ini menjadi kawasan perdagangan. Selain itu, salah satu kelebihan yang terdapat di Kota Palu, khususnya bagian landscape pada Kota Palu dan pada bagian pantai, yaitu pantai di Kota Palu terutama di malam hari akan sangat indah karena bentuk pantai seperti huruf U dengan teluk yang luas, terlebih dengan adanya jembatan dari sungai yang bermuara di laut. Dapat dilihat dari segala penjuru pantai telah terdapat sarana dan prasarana berupa kios dan gardu pandang di pinggir pantai. Selanjutnya, saya akan membahas apa yang masih menjadi kekurangan di Kota Palu, yaitu dengan adanya beberapa perbedaan antara geografi, demografi, karakteristik lokasi,
wilayah, dan lain sebagainya di Kota Palu dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia, maka tentu di Kota Palu juga memiliki banyak permasalahan. Di antaranya yang pertama, tidak tersedianya sarana yang menunjang pejalan kaki maupun pesepeda atau pengguna sepeda. Yang kedua, masih terdapat banyak sampah berserakan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Yang ketiga, beberapa wilayah sering terkena banjir diakibatkan oleh saluran air kotor yang kurang memadai. Yang keempat, sampah di beberapa wilayah tidak terakomodir dengan baik. Yang kelima, sedikitnya tempat pembuangan sampah sehingga beberapa wilayah menjadi tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan sampah menjadi berserakan. Yang keenam, berbagai aktivitas masyarakat terutama di sore dan malam hari berlangsung di tepi pantai sehingga suasana tropis lembab belum nampak karena masih jarangnya pohon-pohon yang ditanam di tepi pantai, tetapi hanya terdapat kios-kios untuk berjualan. Yang ketujuh, parkir mobil masih menempati lahan di tepi pantai. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendapat mengenai Kota Palu. Pantai di Kota Palu, terutama di malam hari, akan sangat indah karena bentuk pantai seperti huruf U dengan teluk yang luas, terlebih dengan adanya jembatan dari sungai yang bermuara di laut yang dapat dilihat dari segala penjuru pantai. Telah terdapat sarana dan prasarana berupa kios dan gardu pandang di pinggir pantai. Namun meskipun demikian, vegetasi untuk peneduh masih sangat kurang, sehingga di siang hari pengunjung pantai merasa kurang nyaman. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perbaikan kembali, yaitu penghijauan dan vegetasi akibat kerusakan yang ditimbulkan dari dampak gempa dan tsunami di Kota Palu pada hari Jumat 28 September 2018. Dengan adanya perbaikan kembali, maka hal itu akan mempengaruhi setidaknya walaupun sebagian kecil salah satu unsur kenyamanan arsitektur kota, khususnya permukiman di daerah pantai Kota Palu. Walaupun dampaknya hanya sebagian kecil, kita bisa memulainya terlebih dahulu di daerah pinggiran, kemudian beranjak perlahan-lahan hingga sampai ke tengah kota, sehingga dampak kenyamanan dan unsur-unsur lainnya dalam arsitektur kota dapat mempengaruhi dan berdampak yang tadinya sebagian kecil menjadi besar hingga sampai ke tengah kota, bahkan akhirnya bisa sampai seluruh kota mengalami dampak baik dengan adanya unsur-unsur arsitektur kota yang terkontrol dan dijaga. Ya, demikianlah pembahasan materi pertama dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang saya bahas pada kali ini, yaitu membahas tentang Kota Surabaya. Yang kita ketahui sendiri, pertumbuhan Kota Surabaya menuju kota metropolitan mendorong adanya penutupan ruang-ruang dengan fungsi dan guna yang berbeda dengan kondisi awalnya. Kota Surabaya telah mengalami penumpukan layar ruang hingga identitasnya semakin pudar. Dalam pencarian identitas, dilakukan penelusuran perkembangan Surabaya, ditemukan sebuah elemen yang menjadi kunci perkembangannya. Kota Surabaya memiliki beberapa kekurangan maupun kelebihan yang diakibatkan oleh pengelolaan pemerintah dalam mengaturnya. Yang salah satu kelebihannya yaitu adalah kegiatan Pemkot Surabaya membangun jaringan transportasi Mir, Timur, dan Barat menggantikan jalan tol tengah Surabaya. Ini merupakan cerminan dan karakter Pemkot yang berorientasi pada kepentingan kapitalis dalam membuat kebijakan. Bisa dikatakan bahwa kehadiran Mir menjadi bukti bahwa jalan bebas hambatan itu sebagai dinamika akumulasi modal sekaligus indikasi revolusioner kapitalisme. Harvey 2012 dalam bukunya mengatakan bahwa kota telah menjadi sumber akumulasi modal. Hal ini terlihat dari penuhnya ruang-ruang di pinggiran kota Surabaya sebagai lokasi perumahan mewah, apartemen, gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah internasional, dan sebagainya. Fenomena itu juga dapat ditafsirkan sebagai berkurangnya sebagian dari kekuasaan Pemkot Surabaya untuk mengendalikan dan mengontrol suatu ruang. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Permasalahan praktik penataan ruang di perkotaan, khususnya di Surabaya, telah menimbulkan
kontensasi dan konflik dengan melibatkan aktor pemerintah, masyarakat, dan kekuatan kapitalis atau investor. Kerangka penataan ruang yang menggunakan Perda RT RW nomor 3 tahun 2007 telah menimbulkan dampak yang berujung pada penguatan dan keberpihakan pemerintah kota kepada pihak kapitalis atau investor. Kedua hal tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosial spesialis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Problematika praktik tata ruang yang ada di Surabaya merupakan indikasi dan transformasi dalam proses penataan ruang di mana ruang bukan hanya diproduksi untuk kepentingan kelas kapitalis, melainkan juga ruang direstrukturisasi dengan cara mengubah fungsi ruang yang diperuntukkan untuk publik. Ini relevan dengan perkembangan kajian penataan ruang mutakhir yang menunjukkan bahwa praktik penataan ruang perkotaan merupakan refleksi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, ruang reproduksi dalam modus produksi kapitalis dan ekspresi ruang kota merupakan dialektika antara produksi konsumsi dan administrasi atau perencanaan dan implementasi kebijakan. Pendapat saya dari kekurangan dan kelebihan di atas yaitu menjadikan Kampung Surabaya sebagai elemen kunci sebuah rancangan memerlukan analisis yang mendalam mengenai kondisi existing serta nilai-nilai soft of space yang berada di sebuah ruang kota. Dan praktik penataan yang ada di kota Surabaya memperlihatkan dinamika ekonomi politik. Aktor mewakili pemerintah, investor, dan masyarakat memberi andil pada konsentrasi implementasi RT RW. Kemkel Surabaya merupakan presentasi sistem kapitalis mengatur dan merasionalisasi ruang untuk produksi dan produksi ruang sosial ekonomi. Kondisi ini menguatkan tesis Lefebvre bahwa dalam suatu ruang terdapat aspek politik. Ruang di kota Surabaya sebagai produk politik dan instrumen yang memungkinkan kota Surabaya dapat berkembang. Dari sini kemudian muncul ruang dominan yang sebagiannya dimiliki oleh kelas dominan, perkembangan atau investor atau kapitalis, dan sebagainya lainnya dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya pembahasnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, Standbook FD21 19023. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan juga permasalahan yang berada di kota Jakarta. Nah, kota Jakarta sebagai kota metropolitan ibu kota sangat menarik bagi siapapun, mulai dari yang merantau, kemudian menuntut ilmu ataupun juga liburan. Nah, sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan juga perusahaan asing. Nah, kota ini juga menjadi tempat kedudukannya lembaga-lembaga pemerintahan di kantor sekretariatan ASEAN. Jakarta juga dilayani oleh 2 bandar udara dan juga 3 pelabuhan laut. Nah, tentunya sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta tak lepas dari perhatian masyarakat Indonesia, sehingga kelebihan maupun permasalahan yang berada di kota tersebut selalu menjadi pusat perhatian masyarakat dan juga pemerintah. Nah, seperti apa kelebihan dari ibu kota Jakarta sendiri? Yang pertama, ia merupakan pusat bisnis dan juga kekayaan. Nah, kemudian dia juga merupakan pusat hiburan. Kemudian juga menjadi sebagai pusat ilmu pendidikan, kemudian sebagai tolak ukur kemajuan ibu kota lain. Nah, tentunya sebagai ibu kota Jakarta menjadi salah satu tolak ukur kota-kota lain di Indonesia. Hal ini memberikan dampak pada perkembangan kota yang jauh lebih meningkat karena berada di pusat pemerintahan. Nah, selain kelebihan-kelebihan tersebut, ada juga permasalahan yang dihadapi oleh ibu kota kita, yaitu Jakarta. Nah, yang pertama adalah kemacetan ibu kota yang tentunya sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Selanjutnya juga ada polusi akibat kebanyakan kendaraan di ibu kota, kemudian jumlah penduduk yang membludak sehingga terasa sesak akibat pemukiman yang dibangun terus-menerus. Selain itu, kurangnya area resapan air sehingga apabila hujan deras di beberapa daerah dapat merendam daerah tersebut. Selain itu juga kurangnya area terbuka hijau dan tidak terkoordinirnya daerah kumuh yang berada di pinggiran sungai maupun rel kereta api sehingga mencemari sungai dan juga menyebabkan banjir. Nah, apa pendapat kami? Sebagai ibu kota negara Indonesia, kota Jakarta merupakan kota yang selalu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah kota maupun pusat. Nah, tentunya
awalnya kota Jakarta sudah menjadi kota yang cukup maju dengan banyaknya aktivitas perekonomian di dalamnya, seperti mal, pasar, pertokoan maupun restoran-restoran. Nah, banyaknya bangunan-bangunan yang memenuhi kota Jakarta tentunya membuat lahan terbuka hijau semakin jarang, sehingga memperparah polusi dan banjir di ibu kota. Nah, padahal apabila lahan terbuka hijau diperbanyak, tentunya area resapan air pun semakin baik sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya banjir. Selain itu, tumbuh-tumbuhan yang ditanam juga dapat menghasilkan oksigen yang lebih baik untuk lingkungan ibu kota kita, yaitu ibu kota Jakarta. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi kelompok kami, yaitu tentang Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduk. Kota Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Kota Yogyakarta sangat strategis karena terletak di jalur-jalur utama, yaitu Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan kota Yogyakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan kota-kota di selatan Jawa, serta jalur kota Yogyakarta sampai Semarang yang menghubungkan kota Yogyakarta, Magelang, Semarang, dan kota-kota di lintas tengah Pulau Jawa. Oleh karena itu, angkutan di kota Yogyakarta cukup memadai untuk memudahkan mobilitas antara kota-kota tersebut. Kota ini mudah dicapai oleh transportasi darat dan udara. Sedangkan karena lokasinya yang cukup jauh dari laut, sekitar 27-37 km, menyebabkan tiadanya transportasi air di kota ini. Adapun kelebihan dan kekurangan pada kota Yogyakarta. Kelebihan yang pertama yaitu kota Yogyakarta merupakan kota para pelajar. Yang kedua, kota Yogyakarta memiliki biaya hidup yang murah meriah. Yang ketiga, kota Yogyakarta adalah kota tujuan para wisata. Yang keempat, kota Yogyakarta adalah kota seni dan budaya. Kekurangan pada kota Yogyakarta. Yang pertama, minimnya altruisme atau tenggang rasa pengendara di jalan. Yang kedua, keramah tamahan yang mulai langka. Yang ketiga, sikap fair yang jatuh menyerupai pelit. Yang keempat, serba murah yang hanya dongeng belaka. Yang kelima, sulit mencari santan asli atau kelapa parut. Yang keenam, langkanya daun pisang. Yang ketujuh, sulit menemukan tukang urut rumahan. Adapun pendapat saya tentang kota Yogyakarta, yaitu kebanyakan dari kita menganggap bahwa kota Yogyakarta sangatlah memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan kota-kota lain yang berada di Indonesia. Itu semua dikarenakan informasi yang tersebar luas di media sosial, di mana wilayah-wilayah lain di Indonesia jika mendapat perlakuan yang sama mungkin akan lebih istimewa dibandingkan dengan kota Yogyakarta. Namun tentu saja pendapat dari saya ini bukan untuk menjelek-jelekan kota Yogyakarta, melainkan sebaliknya sebagai kritik dan masukan dari saya agar kota Yogyakarta bisa menjadi lebih baik dan istimewa lagi. Atau kalau memang hal-hal di atas baru-baru belakangan ini saja terjadi, tentunya pendapat dari saya ini mungkin dapat menyadarkan orang-orang di kota Yogyakarta, terutama penduduk aslinya, agar dapat memperbaiki diri dan menekankan kembali kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, jangan mau terpengaruh oleh hal-hal buruk yang dibawa pendatang, sehingga tidak lagi ada alasan itu bukan orang asli Jogja. Dengan begitu, tanamlah banyak buah-buahan, terutama kelapa, pisang, jeruk, dan sebagainya, agar harga buah di Yogyakarta bisa lebih murah karena tidak lagi mengimpor bahan. Dengan begitu, tanamlah buah-buahan yang banyak, terutama kelapa, pisang, jeruk, dan sebagainya, agar harga buah di Jogja bisa lebih murah karena tidak lagi mengimpor dari kota dan negara lain. Manfaatkan ilmu dan teknologi dari universitas-universitas ternama itu jika dirasa iklim dan tanah di Jogja dirasa tidak mendukung.
Sekian presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen pembentuk citra kota. Namun sebelumnya saya akan jelaskan apa itu citra kota. Nah, citra sebuah kota merupakan kesan yang diberikan oleh orang banyak dan bukan oleh individual, serta lebih ditekankan pada lingkungan fisik atau sebagai kualitas sebuah objek fisik, ya, seperti warna, bentuk, struktur yang kuat, dan lain sebagainya, sehingga akan menimbulkan tampilan yang berbeda dan menarik perhatian. Menurut Lins dalam bukunya The Image of the City, mendefinisikan citra kota sebagai gambaran mental dari sebuah kawasan sesuai dengan rata-rata pandangan masyarakatnya. Ya, dalam artian dalam sebuah kota itu pasti ditempati oleh banyak orang, dan setiap orang itu bebas untuk memberikan pendapat atau mungkin pandangan tentang suatu objek. Nah, itu akan disebut sebagai citra jikalau dalam berbagai pandangan ini, dalam berbagai keberagaman cara berpikir orang, dari kebanyakan masyarakat dapat tertarik atau objek tersebut dapat memberikan satu hal menarik yang akhirnya menyamakan persepsi dari dari beberapa orang yang ada di wilayah tersebut. Jadi bukan atas pendapat dari satu orang saja. Nah, itu adalah citra. Nah, terdapat 5 elemen yang dapat dipakai untuk mengungkapkan citra kota, yaitu yang pertama pace, yang kedua age, yang ketiga distrik, yang keempat node, dan yang kelima adalah landmark. Nah, yang pertama adalah pace atau jalur. Pace adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya. Pace dapat berupa jalan raya, trotoar, jalur transit, kanal, jalur kereta api, dan lain-lain sebagainya. Nah, orang mengamati kota sambil bergerak melaluinya, dan sepanjang pace, elemen-elemen lingkungan lain diatur dan berhubungan. Ya, contohnya misalnya di jalan raya, ketika kita melewati jalan raya ini termasuk dalam salah satu jenis pace seperti itu. Nah, jadi ketika orang melewati jalan raya, mereka dapat menikmati suasana kota. Mereka bisa melihat jajaran bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan tersebut. Seperti misalnya kita lewat di sebuah jalan raya, kemudian ada toko mungkin, kemudian ada kafe, seperti itu. Jajaran bangunan itu dapat diamati melalui pace yang dalam hal ini adalah jalan raya. Nah, kemudian yang kedua adalah edge atau tepian. Edge atau tepian adalah elemen linear yang tidak dipakai atau dilihat sebagai path. Edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear. Misalnya pantai, tembok, pembatas antara lintasan kereta api, topografi, dan sebagainya. Edge juga merupakan elemen linear yang dikenali manusia pada saat dia berjalan, tetapi bukan merupakan jalur atau path. Batas bisa berupa pantai, dinding, deretan bangunan, dan jajaran pohon atau landscape. Seperti yang kalau kita lihat di sini adalah foto dari sebuah sungai. Di situ bukan sungainya yang adalah edge, tapi pinggirannya atau elemen linear yang membatasi antara daratan dan juga sungai. Begitu juga dengan pantai yang ada di Kota Palu, bukan pantainya yang adalah tetapi garis tepian pantai yang akhirnya memisahkan antar permukiman warga atau daratan dengan lautan. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang elemen citra kota menurut Kevin Lins. Yang ketiga adalah distrik atau kawasan. Distrik atau kawasan merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala 2 dimensi. Sebuah kawasan distrik memiliki ciri khas yang mirip bentuk, pola, dan wujudnya, dan khas pula dalam batasnya, di mana orang yang merasa harus mengakhiri atau memulainya. Distrik dalam kota dapat dilihat sebagai referensi interior maupun eksterior. Distrik mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas tampilannya dan dapat dilihat homogen, serta fungsi dan posisinya jelas, introvert, extrovert, atau berdiri sendiri, atau dikaitkan dengan yang lain. Contoh kawasan perdagangan, kawasan permukiman, daerah pinggiran kota, atau daerah pusat kota. Berikut ada gambar-gambar mengenai distrik itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, yaitu node. Node atau simpul. Node atau simpul merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis di mana arah dan aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain. Misalnya, persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota secara keseluruhan dalam skala makro besar.
pasar, taman, square, dan sebagainya. Ada satu catatan, tidak setiap persimpangan jalan adalah not. Yang menentukan adalah citra place terhadapnya. Not adalah satu tempat di mana orang mempunyai perasaan masuk dan keluar dalam tempat yang sama. Not mempunyai identitas yang lebih baik jika tempatnya memiliki bentuk yang jelas, karena lebih mudah diingat, serta tampilan berbeda dari lingkungannya, atau dalam hal ini fungsi bentuknya. Contohnya persimpangan jalan. Berikut adalah contoh-contohnya, contoh gambar dari not itu sendiri. Yang kelima adalah landmark atau penanda. Landmark merupakan titik referensi atau elemen not, tetapi orang tidak dapat masuk ke dalamnya karena bisa dilihat dari luar letaknya. Landmark adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota. Misalnya, gunung atau bukit, gedung tinggi, menara, tanda tinggi, tempat ibadah, pohon tinggi, dan sebagainya. Beberapa landmark letaknya dekat, sedangkan yang lain jauh sampai di luar kota. Beberapa landmark hanya memiliki arti di daerah kecil dan dapat dilihat hanya di daerah itu. Sedangkan landmark yang lain mempunyai arti untuk keseluruhan kota dan bisa dilihat dari mana-mana saja. Landmark adalah elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang mengenali suatu daerah. Selain itu, landmark bisa juga merupakan titik yang menjadi ciri dari suatu kawasan. Contoh, patung Lion di Singapura, Menara Kudus, Gubah Gereja Belenduk, dan lain sebagainya. Berikut contoh dari landmark itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzan, Stambuk F2211997. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan elemen citra pada Kota Bogor. Yang pertama itu elemen path atau jalur yang berada di kawasan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, di mana pola jalur pada wilayah ini adalah cul-de-sac atau jalan buntu, di mana permukiman tumbuh di dalam jalur yang melingkar. Kemudian pada Jalan Soleh Iskandar merupakan jalan yang paling dikenal penduduk wilayah ini karena merupakan pusat pergerakan wilayah yang berhubungan dengan jalan menuju Jakarta maupun pusat kota. Kemudian jalur-jalur tersebut terdiri dari Jalan Arteri, Jalan Kolektor Primer, dan Jalan Lokal Primer. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada Jalan Soleh Iskandar terdapat garis vegetasi di bagian kiri jalan yang berupa pepohonan, dan juga terdapat garis trotoar yang merupakan pembagi jalan arteri 2. Gambar ini merupakan salah satu unsur pendukung elemen path tersebut. Kemudian bisa kita lihat pada gambar, pada Jalan Raya Cilebut terdapat tipologi bangunan 2 lantai di sepanjang bagian kanan jalur, dan bagian kirinya terdapat kali atau sungai yang menjadi pembatas jalan tersebut. Ini juga merupakan salah satu unsur pendukung elemen path tersebut. Selanjutnya elemen edge atau tepian, di mana elemen edge yang terdapat pada wilayah ini antara lain adalah bentaran Sungai Ciliwung, di mana Sungai Ciliwung ini membatasi wilayah Kedung Badak di sebelah kiri barat dan Kedung Halang di sebelah kanan timur, di mana masyarakat mengenali batas ini dikarenakan visualnya yang jelas, dan juga semua pasti melewati jembatan Cipayung yang berada di Jalan Soleh Iskandar yang mengarah ke pusat kota ataupun mengarah ke Jakarta. Seperti yang kita lihat pada gambar, terlihat jelas bahwa Sungai Ciliwung ini menjadi pembatas antara kedua wilayah Kedung Halang A dan Kedung Badak B. Gambar ini merupakan unsur visual yang sangat memperkuat identitas
elemen tepi di wilayah ini. Selanjutnya elemen distrik atau kawasan, di mana elemen distrik ini terbagi menjadi beberapa variasi yang terdiri dari kawasan perumahan terencana dan kawasan perumahan tidak terencana, di mana pada kawasan perumahan terencana terdapat perumahan Budi Agung, perumahan Bukit Cimanggu, perumahan Kencana Residence, perumahan Pesona Cilebut, dan perumahan Taman Yasmin. Kemudian pada kawasan perumahan tidak terencana terdapat permukiman sepanjang Kali Cilebut dan permukiman antara perumahan Budi Agung dan Bukit Cimanggu. Perumahan Budi Agung terdapat beberapa unsur yang mendukung kejelasan elemen distrik tersebut, yaitu gerbang masuk keluar perumahan Budi Agung seperti yang kita lihat pada gambar nomor 1, yaitu gerbang masuk menuju perumahan Budi Agung. Kemudian ada beberapa kesamaan karakter suasana pada jalan di sekitar perumahan Budi Agung seperti yang kita lihat pada gambar 2, 3, 4, memiliki karakter kesamaan pada jalan tersebut. Kemudian elemen landmark atau penanda, adapun beberapa elemen landmark yang terdapat di wilayah ini yaitu Universitas Ibnu Khaldun, Plaza Indah Bogor, Rumah Sakit Islam Bogor, Mall Bogor Square, Lotmart Grosir, Transmart Yasmin, Gian Yasmin, dan Stasiun Cilebut. Kemudian penanda-penanda ini cenderung berupa bangunan dan berada di sepanjang jalan arteri yang merupakan pusat pergerakan masyarakat yang tinggal di wilayah Bogor. Seperti yang kita lihat pada gambar, landmark ini berupa sebuah bangunan pusat perbelanjaan yaitu Plaza Indah Bogor. Mall ini sudah lama berdiri dan menjadi bagian dari masyarakat wilayah Bogor yang terus mengalami perubahan hingga saat ini. Skalanya yang cukup besar dan terdiri dari beberapa bangunan plaza menjadi salah satu unsur pendukung elemen landmark tersebut. Kemudian pada gambar yang kedua, landmark ini berupa sebuah bangunan pusat perbelanjaan yaitu Lotmart Grosir Bogor, di mana bangunan ini cenderung baru dibanding dengan Plaza Indah Bogor. Tetapi dengan posisinya yang berbeda di persimpangan serta skala yang luas, gambar ini merupakan salah satu unsur-unsur pendukung elemen landmark tersebut. Jadi sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan salah kata selama kami mempresentasikan hasil dari kerja kami. Akhir kata, kami menutup presentasi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.